Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Berikut kita akan sampaikan informasi terkini berkaitan dengan surat edaran terbaru dari Mendagri. Nah, ini penting sekali berkaitan dengan gaji dan TPP, khususnya untuk P3K dan paruh waktu. Karena informasi ini baru kita dapatkan, maka baru kita sampaikan. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, beberapa waktu yang lalu kita ketahui dari hasil rapat Komisi 2 bersama Mendagri bahwa ada wacana pengalihan dana pembayaran gaji untuk P3K dan paruh waktu ke pusat ya, melalui dana APBN. Namun tak lama kemudian statement itu dibantah oleh Bapak Tito selaku Kemendagri yang menyatakan bahwa tidak ada ya pengalihan dana untuk pembayaran gaji P3K dan paruh waktu ke APBN. Namun Bapak Ibu, sebagai gantinya itu dilakukan penambahan dana DAU ya, sebagaimana kita lihat di pemberitaan setelah itu ya, yaitu adanya penambahan dana 20,5 triliun yang disalurkan Kementerian Keuangan yang diperuntukkan untuk pembayaran gaji rekan-rekan P3K paruh waktu dan P3K yang dianggap kurang. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui lebih lanjut bahwa kalau kita analisa bahwa penambahan dana DAU ini adalah untuk tahun 2026. Nah, bagaimana dengan 2027? Nah, tentunya kita juga berharap dengan adanya informasi terbaru berkenaan dengan guru-guru yang dialihkan ke pusat dan berharap juga semua P3K dialihkan ke pusat. Nah, kita mendapatkan edaran terbaru ya dari Kementerian Dalam Negeri yang surat ini sudah disampaikan sejak 21 Agustus kemarin. Meskipun baru kita dapatkan dan ini sudah berakhir masa pendataannya, namun kita perlu jelaskan. Kita lihat ya suratnya. Nah, ini adalah surat dari Kementerian Dalam Negeri tertanggal 21 Agustus 2026, di mana di sini adalah permintaan data pemerintah daerah. Jelas Bapak Ibu, ini adalah diperuntukkan untuk gubernur dan gubernur, bupati dan wali kota se-Indonesia. Hal ini adalah dalam rangka untuk pendataan gaji dan TPP. Mari kita baca. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan data belanja pegawai daerah, perlu dilakukan pemutakhiran data jumlah pegawai dan kebutuhan anggaran belanja pegawai pemerintah daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah daerah agar menyampaikan data jumlah pegawai, kebutuhan anggaran gaji dan tunjangan selama 1 tahun, serta kebutuhan anggaran tambahan penghasilan atau TPP berdasarkan persetujuan terakhir yang meliputi. Jadi ini data yang diminta ternyata untuk semua ya. Pertama untuk data gaji dan tunjangan TPP PNS, gaji dan TPP P3K penuh waktu, kemudian gaji atau jika ada TPP bagi paruh waktu, kemudian P3K penuh waktu guru dan tenaga kependidikan, P3K penuh waktu tenaga kesehatan, kemudian P3K paruh waktu guru dan tenaga kependidikan, dan P3K paruh waktu untuk tenaga kesehatan. Data dimaksud disampaikan sebagai mana format terlampir kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lambat hari Rabu semalam ya Bapak Ibu, 26 Agustus 2026, yaitu pukul 12. Jadi surat ini kalaupun sampai ada waktu sekitar 5 hari. Ini disampaikan melalui tautan yang disampaikan di sini. Nah, data yang disampaikan harus objektif, akurat, dan dengan sesuai dengan kondisi keuangan masing-masing daerah. Nah, ini surat tertanda oleh Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Jenderal, yaitu Tom Sitohir, yang mana tentunya ini akan membaca seberapa sih keperluan daerah berkaitan dengan pembayaran gaji dan tunjangan seluruh ASN daerah. Yang mudah-mudahan ini ada terbuka ya bagaimana kemampuan pembayaran untuk APBN bagi rekan-rekan P3K jika mungkin nanti akan ditanggung oleh pusat. Nah, berkenaan dengan ini karena waktunya sudah habis hari ini tanggal 27, sejak kemarin juga kita juga sudah mewanti-wanti untuk dikawal ya, kawal deadline Pemda memasukkan data P3K ke Kemendagri. Namun ternyata Bapak Ibu sampai hari ini masih banyak ya dari Pemda yang ternyata belum menerima ya surat edaran Mendagri ini, dan bahkan Pemda tentu memilih tak memasukkan data P3K dan paruh waktu.
Ini yang kita lihat dari Jakarta ya. Pemerintah daerah memilih tidak memasukkan data P3K dan pada waktu karena belum menerima SE Mendagri. Padahal batas waktu memasukkan datanya adalah Rabu 26 Agustus 2026 pukul 12 malam. Pemkab Ponorogo sampai pukul 11 belum menerima SE Mendagri. Kami atas nama forum yang berada di Ponorogo, kata Ajun, menyampaikan surat ini kepada pemerintah daerah. Sayangnya, ujar Pemkab Ponorogo tetap menunggu SE Mendagri yang sah yang dikirim langsung oleh kementerian. Jika suratnya belum diterima hingga deadline pukul 12, maka BKD tetap tak berani membalas sebelum menerima surat resmi. Kami khususnya P3K tenaga kesehatan dan teknis tidak mau tahu kenapa sampai deadline sudah habis, tapi Pemda belum terima SE Mendagri. Ya, kita tidak pasti ya apakah memang mereka tidak terima atau memang sengaja menutupi dari rekan-rekan non-ASN, rekan-rekan P3K ini. Saat ini menurut Ajun, seluruh P3K dan pada waktu berharap datanya sudah diserahkan kepada pemerintah pusat sesuai permintaan SE Mendagri itu. Jika tidak, otomatis P3K dan pada waktu yang dirugikan di daerah itu. Sebelumnya Kemendagri memberikan batas waktu bagi Pemda adalah pada 26 tanggal Rabu 26 pukul 12 dan ini sudah lewat ya Bapak Ibu. Kita berharap semua daerah sudah mengirimkan. Ya, meskipun kita belum tahu pasti maksud dari surat itu karena tidak disebutkan, namun kita berharap ini adalah gambaran besar ya bahwa kalaupun pemerintah menyanggupi untuk pembayaran gaji melalui APBN, maka dapatlah gambaran berapa kebutuhannya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Sekretaris Jenderal Tomsi menandatangi surat edaran sebagaimana kita bacakan tadi. Surat yang ditujukan kepada seluruh daerah ini isinya adalah permintaan data Pemda. Nah, ini sebagaimana kita sebutkan tadi. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu ini akan segera ya ada kabar baiknya bagi seluruh Pemda yang telah memasukkan data kebutuhan anggaran untuk seluruh ASN daerahnya. Demikian update yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.